Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Hari ini tepatnya jam 18.20 saya mewakili tim juri dan panitia yang sudah melaksanakan evaluasi terhadap lomba pembelajaran jarak jauh, tepatnya lomba pembuatan film pendek terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan tadi jam 9 pagi atas pelaksanaan lomba dari tanggal 10 sampai 31 Agustus yang ditutup pada tanggal 31 Agustus pukul 00 atau jam 12 malam. Namun sebelumnya kami ingin sedikit membicarakan tentang apa yang terjadi selama lomba tersebut. Mohon disimak ya. Jadi jangan lupa ditonton sampai akhir sehingga apa yang disampaikan jelas dan untuk pengalaman berikutnya. Jadi ulasan terhadap lomba yang sudah berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 31 Agustus adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan pengiriman materi lomba. Nah, pengiriman materi lomba ini kan dalam lomba film pendek pembelajaran jarak jauh ini dibuka sampai dengan akhir, artinya tidak dibatasi. Saya kira ini bagus, artinya memberikan kesempatan kepada semua yang ingin berpartisipasi, juga kepada peserta yang ada perbaikan dan mau memperbaiki videonya. Ini bagus. Kemudian peserta yang memasukkan materi lomba dan diterima oleh panitia, juga diterima oleh juri, itu diberikan sertifikat penghargaan. Artinya ada kredit poin dari apa yang sudah dilakukan dan diterima baik oleh panitia maupun juri. Semua yang masuk dan ditayangkan akan memperoleh sertifikat penghargaan. Ini bagusnya. Kemudian yang berikutnya adalah memang sebaiknya materi lomba itu di-upload atau dimasukkan dan disetujui seawal mungkin. Artinya materi lomba tersebut atau tayangan video pendek pembelajaran jarak jauh ini akan ditonton oleh banyak orang. Jadi bagusnya di situ. Artinya ada memberikan pembelajaran kepada masyarakat terkait dengan materi lomba yang disajikan. Itu yang bagusnya. Kemudian bagus yang kedua adalah memberikan pelajaran kepada calon-calon peserta berikutnya. Jadi berbagi ilmu lah sebagai perbandingan. Nah, keuntungannya tentu bisa mengumpulkan kredit poin, subscribe, like, itu karena yang utama itu adalah subscribe. Kenapa utama? Karena hanya satu kali subscribe itu dalam satu channel. Tetapi kalau like itu bisa berbagai video bisa di like selama belum like ya, menekan tombol like.
Kemudian yang berikutnya kalau sama ke komen. Nah ini yang menjadi pertimbangan utama. Tetapi tadi seperti yang disampaikan sebelumnya sudah diseleksi, artinya hanya video-video yang dianggap layak yang bisa ditayangkan. Memang ada pertimbangan-pertimbangan dari panitia dan juri terkait tidak seluruhnya mencapai batas minimal 15 menit. Ada juga yang di atas 10. Selama introduction-nya atau awalannya tidak terlalu panjang, artinya langsung fokus terhadap pembelajaran, panitia dan juri memutuskan untuk menerimanya video tersebut untuk ditayangkan. Ini penghargaan sajalah, artinya mereka diberikan penghargaan untuk bisa tayang dan paling tidak memperoleh sertifikat penghargaan dari Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Nah kemudian selain dari seleksi awal yang tadi sudah disampaikan, bahwa tidak semua video yang masuk itu ditayangkan. Ada yang diminta untuk diperbaiki, kita memang tidak saklek langsung gugur, tetapi boleh diperbaiki. Dan ini terbuka sampai dengan tanggal 31 siang. Nah ini ke depan mungkin minta masukan, apakah kita batasi saja, misalnya seminggu sebelum penutupan harus sudah di-close ya, betul-betul di-close. Karena ternyata kan untuk promosi, untuk bersaing dalam mengumpulkan subscribe ini menjadi kurang efisien kalau di hari-hari terakhir. Nanti tolong kasih masukan di komentar. Nah kemudian di dalam konten selama melaksanakan lomba itu ada 6 yang langsung di ban oleh YouTube karena menyalahi hak cipta. Jadi ada yang langsung dihapus gitu ya. Mungkin 6 atau berapa ya, lebih gitu ya. Ini menyebabkan video tersebut dihapus dan kalaupun diulang dan mereka YouTube itu tahu, walaupun banyak yang like dan mengumpulkan subscribe, ternyata di dalam analisis pengumpulan subscribe dan like itu subscribe-nya itu tidak dihitung. Jadi subscribe-nya itu menjadi masuk ke dalam channel, tidak menambah di video tersebut. Nah kemudian ada beberapa juga yang kena penyalahan hak cipta yang tetap ditayangkan oleh YouTube dan tidak kena sanksi hukum, tidak dihapus ya, tidak ditagih gitu ya. Itu ditayangkan, dapat like, bisa subscribe, tapi juga sama. Jadi di analisisnya itu subscribe-nya itu masuk ke dalam channel, bukan sebagai penambah dari video tersebut, karena dianggap video tersebut menyalahi. Jadi ada beberapa yang dihapus, Bapak Ibu jangan marah ya. Terpaksa yang dihapus oleh YouTube tidak memperoleh sertifikat dari kami karena memang diberikan sanksi sudah menyalahi aturan. Hak ciptanya itu bisa lagu, instrumen, bisa simbol, bisa kartun, bisa gambar,
bisa foto. Pokoknya yang selama hal tersebut mengandung hak cipta dan kita memakainya tanpa izin, tanpa ada kerjasama dengan pemilik hak cipta itu, maka YouTube mengetahuinya karena ada komplain dari yang bersangkutan dan videonya yang dihapus. Kemudian juga ada dari para peserta yang memasukkan itu loh, mengedit dengan KineMaster atau apalah, itu tulisannya itu tetap tercantum di situ, dan ini juga kena ban gitu, dihapus dan tidak bisa mengumpulkan subscribe. Oleh karena itu pokoknya semua yang terhapus oleh YouTube yang di ini tidak dapat sertifikat. Jadi ke depan kalau ingin lomba, tolong hati-hati. Jangan memakai editor yang mereknya tetap tercantum di dalam video tersebut. Jangan menggunakan gambar yang punya, jangan simbol-simbol, lagu, instrumen, mencuplik gitu ya sebagian dari punya orang lain, itu jangan. Karena itu berdampak kepada blog dari YouTube, juga sanksi hukum kalau diteruskan. Kita pasang akan kena sanksi hukum atau membayar denda. Nah itu dari apa yang terjadi. Mudah-mudahan pada lomba selanjutnya untuk karya ilmiah atau karya keterampilan peserta didik, karena yang berikutnya itu tidak terjadi lagi. Tolong disampaikan oleh para guru dan siapapun yang menonton ini, tolong untuk lebih hati-hati lagi. Kalau memang tidak perlu ada musik atau apa, ya tidak perlulah lagu gitu ya, tidak perlu, atau apa saja. Kalaupun mau, sebaiknya ya yang dicari yang musik, lagu, gambar dan sebagainya yang tidak ada hak ciptanya, atau lebih bagus lagi kalau membuat sendiri. Yang penting kan konten utamanya gitu ya. Apa iya harus pakai musik? Memang bagus, tapi kalau justru tidak mendukung dari kegiatan itu, sebaiknya tidak usah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berdasarkan hasil rapat dan evaluasi tim juri dan peserta, juga keputusan Ketua Umum, kebetulan saya Ketua Umumnya, Ketua Umum Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional nomor 16 garing FGLSN garing bulan September garing 9 ya Romawi garing 2020, juri dan panitia memutuskan sekaligus mengumumkan pemenang lomba sebagai berikut. Jadi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tanggal 1 September 2020 berdasarkan data yang diambil oleh panitia per Senin 31 Agustus 2020 pukul 00 atau 24 menyajikan data sebagai berikut. Jadi panitia menyampaikan 6 peserta teratas sebagai berikut. Yang pertama, maaf sekali lagi ya, saya ulang, berdasarkan subscribe, like, dan komen. Jadi yang utama itu adalah subscribe, yang kedua like, yang ketiga komennya. Kalau ada yang sama subscribe-nya, maka dilihat like-nya. Kalau ada yang sama like-nya dan subscribe-nya, maka dilihat komennya. Jadi 3 faktor itu. Dan ini disajikan dengan data sebagai berikut. Yang pertama adalah atas nama Dian Lestari, sarjana pendidikan.
dari SMKN 16 Jakarta dengan jumlah 2.141 subscriber dan 3.067 like. Kemudian data yang kedua, Ibu Fitri, atas nama Ibu Fitri Ayuningsih, sarjana pendidikan dari SMK As-Salam Sukoharjo, Jawa Tengah dengan jumlah 1.204 subscriber dan 2.526 likes. Data yang ketiga, Atiatul Fahrani, sarjana pendidikan dari SMKN 6 Jakarta dengan jumlah 1.064 subscriber dan 8.425 like. Kemudian yang keempat, Bapak Idam Holid, atas nama Bapak Idam Holid, Master Pendidikan dari SMKN 47 Jakarta dengan jumlah 1.031 subscriber dan 4.611 like. Kemudian yang kelima, Komarudin, sarjana agama dari SMKN 6 Jakarta dengan jumlah 666 subscriber dan 7.130 like. Kemudian yang keenam, data yang keenam atas nama Winarni, sarjana pendidikan dari SDN 3 Suci Pracimatoro, Wonogiri, Jawa Tengah dengan jumlah 608 subscriber dan 651 like. Kemudian berdasarkan data tersebut dievaluasi oleh juri dan panitia, dan juri sudah melihat dari keenam itu layak untuk dijadikan sebagai model pembelajaran jarak jauh dan kontennya juga memenuhi persyaratan, sehingga juri dan panitia menetapkan pemenang 1, 2, 3 sebagai berikut. Pemenang lomba film pendek pembelajaran jarak jauh 1, 2, dan 3 sebagai berikut ya. Yang pertama, atas nama Ibu Dian Lestari, sarjana pendidikan, asal sekolah SMKN 16 Jakarta dengan jumlah 2.141 subscriber dan 3.067 like. Kemudian yang kedua, juara kedua, atas nama Ibu Fitri Ayuningsih, sarjana pendidikan, asal sekolah SMK As-Salam Sukoharjo, Jawa Tengah dengan jumlah 1.024 subscriber dan 2.526 likes. Dan juara ketiga adalah Atiatul Fahrani, sarjana pendidikan dari SMKN 6 Jakarta dengan jumlah 1.064 subscriber dan 8.425 like. Jadi demikian urutan pemenang untuk lomba film pendek pembelajaran jarak jauh tahap yang pertama tahun 2020. Semoga ini akan bermanfaat dan memberikan motivasi untuk guru-guru lainnya di dalam pembuatan pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Ini mudah-mudahan bisa berkarya lebih baik lagi ke depan.
dan mungkin bisa membimbing pada peserta didik pada saat lomba karya ilmiah atau karya keterampilan berikutnya. Kepada yang belum beruntung, semua akan mendapatkan sertifikat seperti yang sudah dijanjikan dalam pengumuman, dan tidak harus putus asa. Untuk yang berikutnya mungkin akan lebih baik lagi karena sudah tahu tata caranya, dan ini sebagai pembelajaran. Jadi kita saling mengkoreksi, kami juga akan mengevaluasi bagaimana ke depan untuk dilaksanakan. Untuk tahap berikutnya, lomba peserta didik untuk karya ilmiah dan karya keterampilan masih sama, digabung, artinya berlaku umum dari SD, SMP, SMA, SMK, MTS, MI, MA, SLB. Siapapun yang mempunyai kemampuan di dalam pembuatan karya ilmiah, film pendek, pembuatan karya ilmiah, boleh ikut. Saya kira demikian. Silahkan kepada yang merasa sudah menyetorkan film pendeknya dan sudah ditayangkan, untuk menambahkan di dalam email yang sudah disertakan ke kami nama dan nomor HP atau WA untuk pengiriman sertifikat elektroniknya. Begitu juga kepada para pemenang, tolong mengkontak kami melalui email ahmadyusuf1961@gmail. Ya, tolong jadi segera dilampirkan data-datanya, nama, kemudian nomor HP atau WA, dan asal sekolah, juga nama kepala sekolahnya. Akan segera kami hubungi dan akan kami segera kirimkan baik sertifikat maupun piagam penghargaan pemenangnya. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.